kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memulaikan ibadah ini, kita nyanyi Yesus baik-baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu, Yesus, Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu, Yesus, Yesus baik, baik buat saya. Inilah yang menjadi pengakuan kami, Allah Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak bisa membalas akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, selain kami rindu memuji dan mendengarkan firman-Mu Bapa. Berkaryalah lebih lagi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Yesus baik buat saya dan saudara. Karena itu biar kita tetap imani, Dia selalu ada buat saya dan saudara. Gusti Pangayoman. Gusti lang jadi pangayoman. Aku bakal senang yang aku mau.
Yesus harapan jiwaku. Satu-satunya penolong dalam kehidupan kami Bapa. Tegal itu ya Tuhan, berfirmanlah pagi hari ini, berfirmanlah buat kami supaya kami tetap kuat di dalam Engkau sampai pada akhir zaman. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita sudah masuk di penghujung bulan Juli. Sebab itu mari kita merenungkan satu kata atau satu kalimat. Buat apa kita bangun rumah? Rumah oleh manusia dibangun untuk tempat tinggal, untuk didiami, untuk berteduh, untuk berlindung dari segala macam bahaya, dan masih banyak lagi manfaat dari rumah. Karena disitulah hidup keluarga. Tetapi manusia juga harus ingat, khususnya orang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, bahwa manusia itu mempunyai dua sisi kehidupan, jasmani dan rohani. Tidak salah orang membangun rumah yang bagus dan mewah, tetapi dia juga harus bangun rumah rohani, supaya keseimbangan itu ada dalam hidupnya, dan bila Tuhan datang kembali tidak ketinggalan. Nah, sekarang kita belajar dari firman Allah bagaimana membangun rumah rohani kita. Sebab 1 Korintus 3:16 katakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Jadi rumah rohani dibangun supaya Allah berkediaman, bertinggal, melindungi, ada dalam segenap aspek hidup kita. Nah, sebab itu kita mau baca ayat pokok dalam 1 Petrus 2 ayat 3-5. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga digunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan satu rumah rohani, bagi satu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi ayat ini mengingatkan kita lewat pengalaman Petrus pribadi, bagaimana rumah rohani itu harus dibangun. Kalau engkau rasa kebaikan Tuhan, itu dasarnya. Kalau engkau telah mengecap kebaikan Tuhan, datang kepadanya. Banyak orang sudah mengecap kebaikan Tuhan, tapi dia tidak mau datang.
Dia anggap itu semua usaha dia. Dia salah. Ayat ini katakan, bila engkau mengecap kebaikan Tuhan, telah mengecap, datang kepadanya. Batu yang hidup itu dibuang, Yesus dibuang, tetapi dihormati oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk menebus manusia. Dan ayat ini katakan, biarlah kamu datang kepadanya dan digunakan sebagai batu hidup. Manusia mati karena pada tanah, tapi karena kematian dan kebangkitan Kristus, kita jadi hidup karena kita kenal, beriman kepada Yesus, kebangkitan dan hidup itu. Siapa yang sudah mati, dia tetap akan hidup. Sebab itu dikatakan batu hidup untuk pembangunan satu rumah rohani. Nah, pembangunan rumah rohani ini dikatakan dengan tujuan untuk melakukan imamat, ibadah, kebaktian yang kudus, mempersembahkan kehidupan rohani yang karena Yesus saja berkenan. Jadi tidak ada ibadah yang berkenan selain ibadah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Alkitab katakan segala sesuatu yang diupayakan manusia hanya manusia belaka. Tata tertib apa yang menyenangkan hati manusia. Nah, sekarang kita melihat 1 Korintus pasal 3. Disitulah Alkitab katakan bagaimana pembangunan rohani itu dibentuk, dibangun. 10 dasar dan bangunan sesuai dengan kasih karunia Allah yang dikaruniakan kepadaku. Aku sebagai ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus perhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Di sini ada 2 pribadi. Karena kasih karunia Paulus membangun, meletakkan dasar bagi jemaat Tuhan. Hamba Tuhan, siapa yang menaruhkan firman Allah, itulah ahli. Dikatakan di sana, dengan kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita sebagai ahli bangunan yang cakap meletakkan dasar. Sampai di situ. Tetapi tiap-tiap orang, katakan orang lain. Terus ada 2 pribadi. Ada yang meletakkan dasar, ada yang membangun. Dan dikatakan yang membangun ini harus, dikatakan tadi, tiap-tiap orang harus perhatikan bagaimana dia membangun di atasnya. Kenapa? Ayat 11 katakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dalam Matius dikatakan ada 2 dasar. Dasar batu karang dan dasar pasir. Kalau dasarnya batu, hujan lebat, angin badai, dia tetap kokoh. Tetapi kalau dasar pasir, kena air aja dia lenyap. Dan tidak ada orang lain yang dapat meletakkan dasar yang teguh dalam pembangunan rohani hidup rumah rohani seseorang kecuali Yesus Kristus. Ayat 12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu rumput kering atau jerami. Kembali diingatkan di sini ayat 12, entahkah orang membangun di atas dasar ini. Jadi dasar itu sudah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Nah, bagaimana membangun bahan bangunannya itu? Ayat ini katakan orang itu harus membangun dengan emas, perak, batu permata. Itu dulu yang kita mau pelajari. Ya. Sebab ada satu saat nanti akan diuji.
Bahan bangunan yang diberitahukan oleh Allah lewat hamba-hamba Tuhan, lewat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 1 emas. Dalam Zakaria 13 ayat 9 dikatakan, aku akan menaruh yang sepertiga itu dalam api, dan akan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti menguji emas. Mereka akan memanggil namaku, dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata mereka adalah umatku, dan mereka menjawab Tuhan adalah Allahku. Sebab itulah Ayub katakan, apabila Tuhan menguji hidupku, biarlah aku timbul seperti, karena ada dalam Alkitab, emas itu dibuktikan dengan api, dengan ujian. Jadi meskipun hamba Tuhan sudah letakkan dasar, bagaimana pribadi itu membangun dengan dasar apa di atas dasar itu? Kalau dengan emas, satu kali diuji, maka dikatakan di dalam 1 Petrus, bergembiralah. 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7, akan hal itu sekalipun sekarang ini seketika, kamu harus berduka cita oleh bagi percobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang harus diuji kemurniannya dengan supaya memperoleh pujian, kemuliaan, kehormatan pada Yesus Kristus. Jadi pribadi lepas pribadi harus membangun di atas dasar Kristus dengan bahan bangunan emas. Dari kedua ayat itu tadi masih banyak ayat-ayat lain, jadi cukup 2 saja. Jadi emas itu iman. Iman yang teguh. Yohanes 20 ayat 31 katakan, semua tercantum di sini, dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus Mesias Anak Allah, dan supaya oleh imanmu kamu memperoleh hidup. Jadi hidup mati seseorang tergantung bagaimana dia membangun di atas dasar itu. Dasar itu ialah firman Allah. Batu yang hidup, batu yang sudah teruji di atas salib Golgota dan menang buat saudara dan saya. Sebab itu dia katakan semua ditulis supaya kamu percaya. Yesus itulah Mesias, Anak Allah. Dan kamu yang percaya itu memperoleh hidup. Kalau Bapak Ibu baca dalam 1 Petrus pasal 1 dan seterusnya, walaupun kita tidak nampak, tapi kita percaya, kita memperoleh keselamatan jiwa. Jadi emas ini bahan utama yang harus kita pakai, iman. Kedua di ayat 12 1 Korintus 3 tadi, atas dasar emas, perak. Perak dalam Mazmur 12 ayat 7 dikatakan, janji Tuhan adalah janji yang murni. Bagi perak yang teruji 7 kali, dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Terjemah lama katakan, adapun segala firman Tuhan adalah perkataan yang suci adanya. Disucikan bukan sekali 2 kali, 7 kali. Nah, jadi di atas dasar Kristus itulah, bukan cuma saja kita beriman, tetapi kita harus pegang janji Tuhan. Bagaimana cara kita pegang janji Tuhan? Mazmur 66 ayat 10 dikatakan, Engkau telah menguji kami ya Allah, memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Dijelaskan oleh Raja Salomo dalam Amsal 10 ayat 20, lidah orang benar
seperti perak pilihan. Tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Jadi orang yang berpegang pada firman Allah, ketahuan dari lidahnya, ketahuan dari bicaranya, bagaimana dia membangun di atas dasar Kristus, bangunan Roma rohani itu. Lidahnya, perkataannya selalu seperti emas yang sudah murni atas janji firman Tuhan. Jadi firman Allah, janji yang murni, lidah orang benar itu bisa dipercaya. Ya di atas, ya tidak di atas, tidak. Lebih daripada itu, jahat. Sebab itu kita melihat seseorang pribadi, seseorang anak Tuhan, hamba Tuhan sekalipun, benar atau tidak, tulus atau tidak di hadapan Tuhan, bagaimana dia melakukan firman Allah. Dari perkataannya. Sebab Yakobus katakan, lidah itu dunia kejahatan. Dengan lidah yang sama kita bisa memuji Tuhan, tapi dengan lidah yang sama kita bisa mengutuki. Apa yang keluar dari hati itu keluar lewat mulut, perkataan dan perbuatan. Jadi jaga lidah kita. Minta Tuhan berikan kita penolong. Ya, seperti itu kekang. Terjemahan lama katakan, taruhlah kekang di pintu bibir mulut kita, supaya keluar perak yang diuji 7 kali sempurna. Ya. Jadi tidak sembarang kita bangun rumah rohani. Oh, percaya Kristus tinggal masuk surga. Kagak. Ya. Jadi bangun dengan emas, bangun dengan iman. Kendalikan seluruh hidup kita ini dengan lidah. Yakobus katakan, seseorang bisa mengendalikan hidupnya kalau dia bisa kendalikan lidahnya. Dan ketiga, dalam 1 Korintus 3 ayat 12 katakan, orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, yang ketiga batu permata. Zakaria 9:16 katakan, Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu, seperti kawanan domba umatnya itu. Sungguh mereka seperti jadi kawanan domba umatnya itu seperti permata-permata mahkota yang berkilat-kilat. Demikianlah mereka di tangan Tuhan. Ada nyanyian tempo dulu. Engkau cari intankah guna tajuk Al-Masih. Masih banyak dalam pelimbahan intan yang permai. Sebab itu Ibrani 10:25 katakan, jangan kau jauhkan diri dari pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasehati, semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab kita adalah permata-permata di tangan Tuhan, yang memberikan kilauan berkilat di tangan Tuhan. Ini yang harus dikejar dalam pembangunan rohani, rumah rohani, agar roh Allah tinggal dalam kehidupan kita. Amin. Apabila engkau rasa Tuhan itu murah, datang kepadanya, supaya kita dibangun dengan emas, dengan firman Allah. Lidah kita memancarkan kabar baik keselamatan itu, dan kita berharga di mata Allah sebagai permata. Tuhan tolong kita. Insya Allah minggu depan kita sambung kembali bagaimana bahan yang digunakan oleh kelompok kedua. Kayu, terus rumput kering atau jerami. Tuhan memberkati. Kita angkat kor. Siapa kami? Ya Tuhan. Siapa kami, manusia
diberkati oleh firman-Mu. Untuk setiap kami mengerti bagaimana kami membangun rumah rohani kami. Karena dasar sudah Yesus letakkan dalam hidup kami. Marilah kami mau membangun dengan Tuhan bahan emas, perak, dan permata. Supaya kami boleh menjadi layak di hadapan Engkau. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua. Dalam firman ini jadi kekuatan buat kami. Berjalan Tuhan untuk tetap kami terus membangun rumah rohani kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Nah, berkat rahmat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang Putra yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan pimpinan Roh Kudus menyertai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya.